inovatif, LK 3.1, dan bukti unggah hasil best practice di akun guru berbagi. Oke? Nah, ini yang terpenting, apakah setelah PPG kita tetap melakukan yang namanya pembelajaran inovatif. Akan tetapi halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya, tidak kurang satu apapun dalam menjalani kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Semoga kita mendapatkan nilai yang terbaik, apalagi sebelumnya ataupun hari ini merupakan uji komprehensif. Semoga kepada teman-teman sekalian mendapatkan nilai yang terbaik. Kali ini kita akan membahas mengenai adakah perbedaan PPL tahun 2021 dengan 2022 mengenai proses pembelajaran atau mengenai media pembelajaran. Kita lihat adakah perbedaannya. Nah, sebelumnya pada dasarnya kegiatan PPG dalam jabatan terdiri dari 4 kegiatan. Oke, yang pertama orientasi tentang guru masa depan, belajar mandiri dengan prinsip belajar mandiri atau self-regulate learning. Ketiga, kegiatan utama berupa siklus analisis materi, desain pembelajaran inovatif, dan praktik pembelajaran inovatif. Dan yang keempat, mengikuti uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG berupa uji pengetahuan atau UP ataupun uji kinerja ataupun UKIN. Jadi UP dan UKIN. Nah, keempat kegiatan program PPG dalam jabatan dimaksud dilakukan melalui perbaikan substansi materi dengan mengintegrasikan isu-isu terbaru tentang perkembangan masa depan berbangsa dan bernegara, pendidikan, pembelajaran, dan teknologi. Pada seluruh proses program PPG dalam jabatan saat ini diintegrasikan siklus pendekatan analisis akar penyebab atau root cause analysis yang telah dimodifikasi menjadi langkah yang pertama, identifikasi masalah, akar masalah, alternatif solusi, akar penyelesaian, refleksi dan evaluasi, dan tindak lanjut. Kalau kita lihat dari bagannya ataupun proses perkembangannya, maka langkah pertama, kedua, sampai dengan langkah ke-9. Nah, kita ketahui langkah pertama identifikasi masalah, kedua eksplorasi penyebab masalah, ketiga penentuan penyebab masalah, dan yang keempat eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi langkah kelima, pembuatan rencana aksi langkah ke-6, pembuatan rencana evaluasi langkah ke-7, dan ini masuk kepada pengembangan perangkat pembelajaran atau desain pembelajaran inovatif. Dan mengenai praktik pembelajaran inovatif, inilah dia yang pertama, uji komprehensif. Oke, pastinya sudah kita ketahui di mana kalau kita lulus uji komprehensif, maka kita lanjut kepada langkah ke-8, pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi. Walaupun tidak lulus, maka akan ujian ulang, seperti di video sebelumnya. Nah, kita berbicara mengenai pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi. Adakah perbedaannya dengan tahun sebelumnya?
Kegiatan utama PPG berupa siklus analisis materi ajar, desain pembelajaran, dan praktik pembelajaran inovatif. Didesain dan dilaksanakan dengan pendekatan root cause analysis dalam satu putaran yang utuh yang disebut siklus. Dengan pendekatan yang sama, akan dilakukan siklus kedua dan siklus ketiga yang didasarkan pada hasil refleksi dan evaluasi pada siklus sebelumnya. Keseluruhan kegiatan yang menggunakan pendekatan root cause analysis dan mengintegrasikan analisis materi, desain pembelajaran, dan praktik ini menjadi sebuah siklus yang utuh dan diharapkan dapat berlanjut pasca PPG. Nah, ini yang terpenting, apakah setelah PPG kita tetap melakukan yang namanya pembelajaran inovatif, akan tetapi diharapkan dapat berlanjut setelah PPG ini berlangsung, atau setelah PPG ini dilaksanakan, kita diharapkan tetap melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Nah, kita lihat PPL pola daring dengan platform LMS GTK tahun 2021 dan tahun 2022. Nama aktivitas praktek pembelajaran tahun 2022 praktek pembelajaran inovatif. Durasi waktu 31 hari dengan rincian merupakan satu kegiatan utuh praktek pembelajaran, menerapkan 3 desain praktek pembelajaran dari hasil perancangan pembelajaran, praktek pembelajaran pertama 10 hari, praktek pembelajaran kedua 10 hari, praktek pembelajaran 3 11 hari, dan di total menjadi 31 hari. Tempat sekolah asal mahasiswa PPG atau asal mahasiswa peserta PPG. Sedangkan dalam tahun 2022 31 hari dengan langkah ke-8. Karena apa? Karena kita masuk ke langkah ke-8, pelaksanaan rencana aksi merupakan satu kegiatan utuh praktek pembelajaran. Oke, dengan durasi 26 hari. Oke, dijelaskan. Langkah ke-8 ini dengan durasi atau alokasi waktu 26 hari pelaksanaan rencana aksi satu kegiatan utuh praktek pembelajaran. Setelah itu masuk kepada langkah ke-9 refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Tempatnya sama, sekolah asal mahasiswa peserta PPG. Ini berbicara mengenai durasi waktu. Nah, mengenai strategi pembelajaran, dalam tahun 2021 menggunakan project based learning untuk menerapkan hasil desain perancangan pembelajaran dan dilanjutkan dengan penggunaan model problem based learning PJBL atau PBL untuk menelaah kasus yang terjadi dari kegiatan praktek pembelajaran. Menerapkan 3 langkah kegiatan untuk setiap desain praktek pembelajaran, yaitu pendahuluan atau preparasi dan koneksi, inti penerapan praktek pembelajaran, apakah project ataupun problem, lalu penutup, refleksi dan tindak lanjut. Yang ketiga, interaksi lebih nyata antar mahasiswa peserta PPG, dosen pembimbing, dan guru pamong melalui kehadiran bersama di kelas maya. Nah, dalam tahun 2022 diinformasikan akan sama dengan tahun 2021 dan pada pelaksanaannya masih menggunakan model PBL, PJBL di dalam setiap rancangan dengan tambahan menggunakan atau refleksi dengan metode STAR. Nah, ini yang mau kita bahas nanti setelah ini. Apa refleksi dengan metode STAR ini?
Oke, lanjut kepada tagihan. Pada tahun 2021, tahapan kegiatan praktek pembelajaran 3 video praktek pembelajaran dengan durasi maksimal 15 menit. Nah, ini tagihan untuk mahasiswa. 3 video praktek pembelajaran durasi maksimal 15 menit, 3 jurnal praktek pembelajaran, 3 jurnal penyelesaian kasus, 1 laporan kegiatan praktek pembelajaran. Dan pada tahun 2022 diinformasikan tagihan kegiatan praktek pembelajaran inovatif yang merupakan produk desain praktek pembelajaran inovatif, produk hasil analisis penilaian proses dan hasil pembelajaran beserta rencana pemanfaatannya. Nah, ini diinformasikan tagihan dalam tahun 2022. Setelah itu mengenai produk video praktik pembelajaran yang diedit dari rekaman dengan durasi 10-15 menit, produk bahan refleksi dan hasil RTL, rencana tindak lanjut pasca praktek pembelajaran inovatif, LK 3.1 dan bukti unggah hasil best practice di akun guru berbagi. Oke, kita unggah hasil best practice kita di akun guru berbagi atau media sosial. Nah, itu merupakan perbandingan antara tahun 2021 dan tahun 2022. Nah, sedikit mengenai STAR, metode STAR ini adalah kepanjangan dari Situation, Task, Action, Result. Metode ini digunakan ketika diminta bercerita tentang pengalaman kerja di masa lalu atau pertanyaan yang bersifat situasional. Oke, situation menceritakan situasi sesuai konteks pertanyaan. Talks menjelaskan tugas yang harus dilakukan. Action menceritakan bagaimana cara kamu menyelesaikan tugas itu dan cara kamu mengatasi permasalahannya jika ada. Result menjelaskan hasil dari action tadi. Nah, inilah sedikit tentang metode STAR. Sekian informasi yang dapat kita bagikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa sama-sama kita dukung channel ini agar semakin berkembang dan tetap berbagi info-info pendidikan, info PPG, dan info P3K. See you next video.